Tahu nggak sekarang? Setiap hari ada laporan masuk sama saya, murtad. Kalau dulu murtad orang miskin, orang kampung, tidak berwawasan. Sekarang yang murtad orang kaya, orang berpendidikan, educated, dan orang kaya. Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan menyaksikan bagaimana lambatan Tuhan terjadi begitu dahsyat, di mana gelombang murtadin tidak bisa terbendung lagi, sahabat kasih Tuhan ya. Ya, sahabat kasih Tuhan, banyak orang yang berbondong-bondong untuk dibaptis, sahabat kasih Tuhan ya. Mari kita akan lihat bagaimana terjadi ya baptisan berjamaah yang begitu luar biasa. Mari kita akan saksikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, sahabat kasih Tuhan, melihat fenomena murtad massal yang sedang melanda negeri ini ya, membuat hati yaitu Ustadz Munjir Situmorang ketar-ketir ya, dan dia begitu gelisah melihat fenomena ini. Ya, sahabat kasih Tuhan, mari kita akan melihat tanggapan dari Ustadz Munjir Situmorang mengenai fenomena murtad massal. Mari kita akan saksikan tanggapannya berikut ini. Kenapa kita adakan kajian ini? Berangkat dari data, Pak. 1 tahun sekarang di Indonesia yang murtad itu 2 juta orang. Awal merdeka kita sampai 1950, umat Islam 99% Muslim, sekarang tinggal sekitar 84%. Ya, pertumbuhan rumah ibadah lain itu 380%. Masjid itu cuma 180%. Contoh di Bolak Mangondo, Islam 85%, masjid cuma 100, gereja 500. Al-Quran semakin ditinggal, liberalisasi berpikir di mana-mana, mengatakan semua agama sama. Ini sangat berbahaya. Makin lama, makin jauh umat Islam semakin tergerus. Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa.
Kenapa semudah itu anak-anak muslim bahkan orang tua tergerus dengan iman? Jawabnya sederhana, pondasi akidah kita lemah. Di perguruan tinggi, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara akidah atau tauhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtakan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtatan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam lengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa, Bu? Pondasi akidah lemah, yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita. Lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi. Ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal. Dulu saya bangga dengan 3 suku, Aceh, Padang, Sunda, Betawi. Sekarang tergerus, justru yang paling banyak sekarang digarap, dimurtadkan, Aceh, Padang, Sunda, Betawi. Ya, saudara Tuhan, daerah-daerah yang saat ini sedang dilawat Tuhan adalah daerah yang dulunya begitu tertutup dengan pemberitaan Injil, saudara Tuhan. Ya, adalah daerah-daerah yang dulunya begitu tertutup dengan pemberitaan Injil, saudara Tuhan, ya. Ya, seperti Aceh, ya, dan kemudian juga suku Minang, suku Betawi, dan suku Sunda, itu adalah daerah yang begitu sulit ya dijangkau dengan pemberitaan Injil. Tapi jikalau Tuhan yang sudah melawatnya, ya tidak ada seorang pun yang bisa membendungnya. Karena firman Tuhan katakan bahwa supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, saudara Tuhan, di mana sesungguhnya setiap orang ya akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah melawat, tidak ada seorang pun yang bisa membendungnya. Ya, saudara Tuhan, kiranya lawatan Tuhan terus terjadi atas negeri ini. Ya, dan kiranya setiap orang yang belum percaya boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, dan mereka boleh memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Ya, demikian saudara Tuhan, pembahasan yang bisa disampaikan saat ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati sahabat terkasih. Haleluya, amin.